Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Fani, ini banyak cara ya yang dilakukan untuk menarik minat warga membayar zakat di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya panitia zakat di SMP Muhammadiyah di Surabaya, Jawa Timur yang menggelar layanan bayar zakat bagi warga dengan memberikan bonus gratis potong rambut. Langsung ganteng begitu ya, auto ganteng kalau kata netizen ya. Ganteng ya. Betul sekali. Nah, sementara itu seorang warga di Sukoharjo, Jawa Tengah dengan menggunakan kostum Spider-Man, ia melakukan aksi sosial mengirimkan bingkisan lebaran kepada anak yatim piatu korban COVID-19. Membayar zakat adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam sebelum merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan bagi orang yang membayarnya akan dijanjikan pahala. Tapi kalau bayar zakat fitrah di SMP Muhammadiyah 9 Surabaya, Jawa Timur, bukan hanya dijanjikan pahala, namun juga dijanjikan ganteng maksimal oleh panitia zakat. Nah, ketahuan kan kenapa bisa jadi tampan? Di sini para pembayar zakat akan menerima jasa potong rambut gratis. Zakat plus potong rambut ini diselenggarakan untuk menarik minat orang-orang. Karena untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri identik dengan kegiatan kebersihan. Di antaranya yaitu dengan cara membersihkan harta dengan zakat, lalu membersihkan diri dengan cara memotong rambut. Oleh karena program zakat ini tak hanya untuk para siswa sekolah, tapi juga untuk masyarakat sekitar sekolah. Zakat yang telah terkumpul rencananya akan dibagikan kepada yang berhak. Setelah hatinya hancur karena ditinggal sahabat dan kekasih, kini Peter Parker berhasil menemukan ketenangan hati menjelang Lebaran ini. Ditambah, selama Ramadan dirinya tidak menemukan kejahatan. Hal ini pun memberinya ide untuk membagikan kebahagiaan ke anak-anak di Sukoharjo, Jawa Tengah. Malu-malu, senyum nggak apa-apa. Tapi jaga harapan Anda yang berpikir kalau di balik kostum ini adalah Tom Holland ya. Ini Danar Widanarko, pahlawan super bagi anak-anak yatim piatu akibat COVID-19. Menjelang Idul Fitri ini, dirinya membagikan bingkisan ke anak-anak tersebut agar mereka tetap semangat dan ceria dalam momen Lebaran ini. Di pas Lebaran ini, beberapa mengontak, memohon untuk kita datang menghibur lagi, karena biar Lebaran nanti bahagia seperti anak-anak yang lain. Jadi anak-anak lain itu besok itu Lebaran pertama pasca pandemi yang sukacita, tapi ada anak-anak yang ternyata lebarannya mungkin lebaran pertama tanpa orang tua karena COVID. Danar berharap dengan aksi sosialnya seperti ini, anak-anak yang ditinggal kedua orang tuanya tetap menjalankan keceriaannya pada hari Lebaran kali ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, informasi selanjutnya juga tidak kalah menarik begitu ya. Ini bagi Anda yang mau mudik tetapi punya hewan peliharaan. Nah, tenang saja karena ada jasa penitipan hewan yang siap merawat hewan peliharaan Anda selama mudik Lebaran. Bukan cuma untuk hewan seperti kucing dan anjing saja ya. Ini hewan-hewan seperti ular, iguana hingga musang pun ternyata bisa dititipkan. Ya, artinya kemudian kekhawatiran juga berkurang ya, karena hewan-hewan kesayangan ini ada yang jagain gitu ya, ada yang merawat begitu. Betul. Nah, dengan begitu mudiknya tenang karena hewan ini ada yang merawat tadi itu kan ya. Nah, ininya konsekuensinya adalah jasa penitipan ini juga ikut senang gitu karena bisa meraih omset yang lebih tinggi dari hari biasa atau tahun-tahun sebelumnya. Betul. Punya hewan peliharaan tapi Anda mau mudik Lebaran? Tenang saja, serahkan kepada jasa penitipan hewan seperti yang berada di Jalan Candi Brahma 2, Bekasi Timur. Komunitas sahabat reptil siap merawat hewan kesayangan Anda selama Anda pergi mudik. Beberapa hewan peliharaan yang dititipkan di tempat ini diantaranya iguana, gecko, musang, ular, biawak, hingga burung. Pengelola tempat penitipan hewan mematok tarif Rp25.000 hingga Rp50.000 per hari, tergantung dari jenis hewan yang dititipkan dan kesulitan dalam merawatnya. Untuk sistem kerja biasa seperti biasa kita memelihara hewan kita sendiri ya, kasih makan. Kalau misalkan memang ada yang mesti dijemur kita jemur, bersihkan kandang. Paling seperti itu sih yang formal. Selama libur Lebaran kali ini, diakui pemilik tempat penitipan hewan mereka bisa meraup omset hingga Rp1,5 juta per harinya.
Hal serupa juga terasa di tempat penitipan hewan di Jalan Cihideng Balong, Tasikmalaya. Sejak seminggu terakhir, jasa penitipan hewan ini menerima begitu banyak hewan yang akan ditinggal pemiliknya untuk mudik ke kampung halaman. Kebanyakan pemilik hewan menitipkan kucing serta anjing. Mudik Berapa lama kira-kira? 1 minggu. Di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang jagain. Iya, jadi kasihan kalau ditinggalin. Kalau di sini ya pasti ada yang ini ya, ada yang jagain, kasih makan gitu. Kalau di rumah kan kalau ditinggal lama-lama kasihan juga ya. Pengelola jasa penitipan hewan peliharaan mengaku konsumennya naik 100% dibanding tahun lalu. Sebanyak 32 kandang hewan peliharaan sudah terisi penuh. Bahkan banyak konsumen yang membawa kandang sendiri demi terlayani. Saya bisa bilang kembali normal seperti 2 tahun sebelumnya ya. Karena dari kapasitas kita kandang sekitar 32 itu full, sudah di booking. Tahun kemarin kan nggak terlalu banyak ya. Jelas kalau sekarang kan udah full capacity ya. Kalau kira 100 malah ada beberapa yang kita sudah tolak, dia mau bawa kandang sendiri gitu kan. Jadi Hewan-hewan yang dititip di sini mendapat perawatan khusus, mulai mandi, pemeriksaan kesehatan, serta jaminan kualitas pakan. Tarif penitipan hewan dipatok Rp40.000 per harinya. Tim Liputan CNN Indonesia.